Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Umdatul Ahkam. InsyaAllah yang akan kita baca hadis nomor 408 dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah, berjaga di jalan Allah di daerah perbatasan selama sehari, khairum minad dunya wa ma 'alaiha, itu lebih baik daripada dunia berikut isinya. Wa maudhi'u sauti ahadikum minal jannah, tempat cemeti kalian di surga. Tempat cemeti, pecut ya, tempat pecut di surga, khairum minad dunya wa ma 'alaiha, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Warauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillah, satu kali keberangkatan di waktu pagi yang ditempuh oleh seorang hamba fi sabilillah, di jalan Allah. Awil ghadwatu, atau keberangkatan di waktu pagi. Ar-rauhah keberangkatan di waktu sore, al-ghadwah keberangkatan di waktu pagi. Khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia berikut isinya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini motivasi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janji yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berjuang fi sabilillah. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai hal yang terkecil, yaitu melakukan keberangkatan di waktu sore maupun di waktu pagi. Dan siap untuk ribat berjaga di daerah perbatasan. Semua itu ketika dilakukan fi sabilillah, maka pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan orang itu punya hak untuk memberikan syafaat serta amalnya bertahan meskipun orangnya sudah meninggal. Coba kita lihat hadis ini. Kita mau bahas ada satu hadis berkaitan dengan keutamaan amal yang tidak pernah terputus. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ribatu yaumin wa lailah, berjaga di daerah perbatasan, ribat, sehari semalam, khairun min siyami syahrin, lebih baik daripada puasa selama sebulan. Wa in mata wa qiyamihi, dan lebih baik daripada tahajud selama sebulan. Sehari berjaga di jalan Allah lebih baik daripada puasa dan tahajud selama sebulan. Wa in mata, dan jika dia mati, jara alaihi amaluhu, maka amalnya terus mengalir untuknya, alladzi kana ya'maluhu, yang dia kerjakan, wa ujriya alaihi rizquhu, dan rezekinya terus mengalir,
wa aminal fattan, dan aman di fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah pertanyaan kubur. Sehingga dia nanti ketika sudah meninggal, maka diberi oleh Allah taufik untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Baik, nah semua realita ini kita akui bahwa Nabi SAW memberikan kita motivasi agar kita berjuang di jalan agama Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuannya. Salah satunya adalah ribat. Melakukan ribat itu berjaga di daerah perbatasan. Selanjutnya kita akan beralih ke hadis berikutnya. Sekarang bentuk ribat itu apa, Pak? Sekarang bentuk ribat yang mungkin kelihatan, yang berjaga di daerah perbatasan masa sekarang yang kelihatan. Nah, mana? Peng 2. Oh, nah. Itu perbatasan dengan apa? Kalau PIK, bismillah. PIK 2 perbatasan dengan laut ya. Saya pernah dapat info Indonesia punya sekian pulau. Dan setiap pulau yang berada di tepi-tepi itu dijaga oleh angkatan laut. Katanya demikian, tapi apa betul wallahu alam. Namun katanya di setiap titik-titik pulau, terutama yang rawan dengan berseberangan dengan daerah yang lain, itu dijaga oleh TNI Angkatan Laut. Betul ya? Betul. Nah, kalau demikian, jika mereka niatkan itu dalam rangka menjaga negara kaum muslimin, karena negara ini dominan kaum muslimin, agar tidak diserang oleh negara-negara yang lain atau kekayaannya diambil oleh negara yang lain, semoga ini masuk bagian dari ribat fisabilillah, berjaga di jalan Allah. Ya, jadi mereka sudah melakukan tindakan, tinggal niatnya aja diatur ya. Niatnya diatur dengan baik, karena amal yang baik bisa bernilai baik jika diiringi dengan niat yang baik. Sebab Allah menghisab hambanya lahir batin. Selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intadaballahu wa li muslimin tadammana Allah liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi." Allah memotivasi. Dalam lafaz Muslim kalimatnya tadamman Allah. Apa mungkin baterainya ya? Kadang putus. Tadammanallahu, Allah menjamin liman kharaja fi sabili, bagi siapa yang keluar di jalan Allah, la yukhrijuhu, dan tidak ada niat untuk keluar kecuali jihadun fi sabili, jihad di jalan, imanun bi, dan beriman kepadaku, wa tasdiqun bi rasuli, dan membenarkan para rasulku, fa huwa alayya dhamin, maka aku jamin, kata Allah, an udkhilahul jannah, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Au arji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu, atau aku kembalikan dia ke tempat tinggalnya yang menjadi titik awal dia keluar. Orang Jogja kembali ke Jogja, orang Solo balik ke Solo, sesuai dengan asal usulnya. Nailan manala min ajrin aw ghanimatin, dengan mendapatkan pahala atau mendapatkan ghanimah. Ghanimah apa? Harta rampasan perang. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berangkat untuk jihad,
seperti di masa silam para pahlawan-pahlawan kita. Belanda ada di sana. Baik, kita siap menghadap Belanda. Menghadang bukan menghadap ya. Siap untuk menghadang. Maka Allah kasih 3 jaminan. 1, masuk surga, berarti orangnya apa? Mati. 2, pulang ke rumahnya bawa pahala. Atau pulang bawa ghanimah. Sehingga dari 3 pilihan ini yang rugi yang mana? Enggak ada. Semuanya menguntungkan. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku jamin bagi orang yang berangkat untuk jihad dan tidak ada niat kecuali itu, ada 3 kemungkinan yang akan dia dapatkan. Pertama, masuk surga dan ini mati dulu. Yang kedua, dia pulang balik ke rumahnya dalam keadaan membawa pahala. Atau yang ketiga, dia bawa ghani, ada ruginya. Sehingga kalaupun jihad misalnya gak berhasil menaklukkan daerah musuh, kemudian balik, pulang gak bawa apa-apa, apakah rugi? Tidak, karena yang bersangkutan membawa pahala. Baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang harapan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Ihdal husnayain. Di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat 52 Allah berfirman, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullah bi'adzabin min indihi au bi'aidina." Katakan wahai Muhammad, wahai kalian orang-orang Yahudi, wahai kalian orang-orang musyrikin, sebenarnya apa sih yang kalian harapkan dari kami? Apa yang kalian harapkan dari kami? Orang Yahudi berharap apa? Pasukan Muhammad kalah. Muhammad terbunuh. Bila perlu seluruh kaum muslimin mati di medan jihad. Itu yang diharapkan oleh Yahudi. Wis entenono wis, titenono. Dilengkas kalah iki, mesti kalah iki. Kalah kita tepuk tangan. Karena peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dalam sejarah mereka sering melakukan jihad ke berbagai daerah. Yahudi itu berharap mereka akan kalah, bahkan kalau bisa nabinya mati. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul, sampaikan wahai Muhammad, hal tarabbasuna bina, yang kalian tunggu dari kami itu kan illa ihdal husnayain, salah satu dari 2 pilihan yang baik. Kalaupun kami mati, kami enggak rugi. Karena kami masuk surga." Apa sih yang diharapkan oleh orang Israel terhadap kaum muslimin? Dari proses genosida yang mereka lakukan. Seluruh orang Palestina mati. Seluruh orang Gaza habis. Tapi enggak habis-habis. Ini kok sudah digempur seperti itu kok enggak habis-habis. Ini ngeleng ning ndi ibaratnya, kalau ngeleng, tahu ngeleng ya? Sembunyi di mana? Karena di sana terowongan banyak sekali ya. Di sana bunker-bunker itu banyak, ya sebagaimana orang yang sudah terbiasa dengan nuansa perang, maka mereka sudah membuat persiapan punya bunker. Beda kalau bukan nuansa perang ya, bunker isinya emas sama uang. Bagi daerah yang sensitif perang, mereka punya bunker, tujuannya apa? Untuk penyelamatan. Kok nggak habis-habis? Sehingga mereka sendiri, tentara-tentara Israel itu bingung, ini masih banyak saja orangnya. Padahal Gaza itu kan cuman kecil ya. Gaza sama Sleman luas mana? Luas Sleman? Berapa luasnya Gaza?
Satu Jogja. Nah, coba kita cek ya. Luas wilayah Gaza. Setara dengan kota apa? Nah, ini. Mana? Panjangnya 41 kilo, lebarnya 6 sampai 12 kilo. Jadi tidak simetris ya. 6 sampai 12 kilo. Totalnya 365 km persegi. 365 km persegi itu total luas wilayah Gaza. Luas Sleman. Luas Sleman 574. Jadi separohnya kurang lebih ya dari Kabupaten Sleman. Tapi nggak habis-habis. Padahal yang nyerang itu sebenarnya bukan Israel. Tapi dari Amerika dan negara-negara yang mendukungnya. Namun Masya Allah. Apa yang mereka harapkan? Kaum muslimin mati. Kalaupun mereka mati apakah hilang? Terus kalau mereka mati apakah kamu akan hidup abadi? Afa immitta fahumul khalidun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain." Yang kalian harapkan dari kami itu kan salah satu dari dua pilihan yang baik. Mati kita dapat pahala syahid, masuk surga. Kalaupun kita bertahan hidup, nanti kita punya kesempatan untuk membalas perbuatan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah kalau kamu mati, afa immitta fahumul khalidun?" Apakah kalau kamu mati, terus mereka kekal? Anggaplah misalnya Palestina hilang dari muka bumi. PBB enggak mengakui, masyarakatnya semuanya diusir, sehingga wilayah itu hilang dan sudah tidak ada lagi negara Palestina. Apakah terus negara Israel akan abadi? Tidak. Kalau seluruh kaum muslimin mati, wahai orang kafir, apakah kalian akan hidup abadi? Ya, jawabannya tidak. Nah, ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi kaum muslimin. Jadi kalah menang itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah perjuangan. Sudah menjadi konsekuensi dari sebuah perjuangan. Maka kalaupun kalian kalah, bukan semata dengan kekalahan kalian akan rugi. Karena kaum muslimin akan bisa mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, fokus dulu Pak ya. Maksud saya pikirannya jangan kemana-mana dulu. Ini kok ngasih motivasi yang aneh-aneh tuh Pak Ustadz. Ya karena kita sedang belajar fikih jihad ya. Karena ada belajar fikih A, fikih B, fikih C. Ini fikih jihad ya fokus di nuansa jihad. Kita lanjutkan. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, mathalul mujahidi fi sabilillah, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Wallahu alima biman yujahidu fi sabili, dan Allah yang paling tahu siapakah orang yang ikhlas dalam berjihad di jalannya. Kamathalis shaimil qaim, seperti orang yang rajin berpuasa dan rajin tahajud. Wa tawakkalallahu lil mujahidina fi sabilihi, dan Allah memberikan jaminan bagi para mujahid fi sabilihi, di jalannya. In tawaffahu, kalau orangnya mati, ayyudkhilahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Au yarji'ahu saliman, dan Allah berikan jaminan dia pulang dalam kondisi selamat, maksudnya hidup. Ma'a ajrin, diiringi dengan pahala. Au ghanimatin, atau pulang bawa ghanimah. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 jaminan tadi ya.
bagi mereka yang berangkat jihad, mati masuk surga, pulang bawa pahala, badannya selamat, atau pulang badan selamat bawa ghanimah. Semuanya adalah pilihan yang tidak ada ruginya. Baik. Selanjutnya, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi kan sebelumnya hadis dari Abu Hurairah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maklumin," setiap orang yang terluka. Maklum, kata Ibnu Katsir, al-kalmu bimakna al-jarh. Al-maklum bimakna al-majruh. Orang yang terluka. Setiap orang yang terluka, yuklamu fi sabilillah, yang terluka di jalan Allah. Illa jaa yaumal qiyamati wa kalbu yadma, kecuali dia akan datang di hari kiamat, lukanya mengeluarkan darah. Lukanya mengeluarkan darah di hari kiamat. Al-launu launud dam warrihu rihul misk. Warnanya warna darah, aromanya aroma misik. Aromanya minyak wangi. Dan ini menjadi latar belakang dan alasan orang yang mati di medan jihad tidak boleh dimandikan. Sehingga ketika meninggal, maka cukup dikafani, dimakamkan, terus disolati. Tidak perlu dimandikan. Dan demikian jenazah-jenazah yang ada di Palestina. Mereka cuma dikafani, terus dibuat makam, apalagi makamnya massal ya. Karena korbannya banyak. Kemudian dikafani, disolati, kemudian dimakamkan. Karena besok di hari kiamat, pada waktu dia dibangkitkan oleh Allah, dia dibangkitkan dengan membawa bukti hasil perjuangannya. Lukanya mengeluarkan darah segar, tapi aromanya aroma misik. Sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Coba kita lihat di sini footnote 2. Hadis riwayat Bukhari dalam bab sesuatu yang najis. Jadi Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab tentang masalah najis untuk dijadikan dalil kalau darah itu tidak najis. Makanya kelak di yaumil qiyamah darahnya mujahid itu tetap mengucur, seger yang keluar dan mengeluarkan aroma minyak wangi. Aroma misik. Baik. Misik yang paling wangi itu apa? Misik yang paling wangi. Kasturi. Misik ghazal. Yang ahli parfum ngerti ya? Jadi sumber minyak wangi itu ada di kijang. Kijang Pak ya? Entah di bagian mana yang dia ada di pusarnya kijang di bagian dalam. Yang itu kalau diambil kijangnya mati. Dan itu jadi bibit minyak wangi. Suratul Ghazal. Saya dapat pertama kali itu dari salah satu ustadz. Kemudian saya lihat videonya. Oh memang betul ya. Ada penelitian dari orang barat bahwa sumber minyak wangi yang paling bagus ya dari pusarnya kijang. Kijang bertanduk. Ada yang bertanduknya juga. Tapi itu kalau diambil dia mati. Sehingga dia mungkin nyembelih kijang, dagingnya dimakan, nah bagian itu diambil, itulah aroma misik yang paling wangi. Sumber minyak wangi dari kijang. Selanjutnya, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat.
berangkat di waktu pagi atau di waktu sore fi sabilillah lebih baik daripada semua yang kena sinar matahari. Maksudnya apa? Dunia seisinya. Semua yang kena sinar matahari adalah dunia seisinya, permukaan bumi seisinya. Ini pahala bagi mereka yang melakukan keberangkatan jihad. Khairun mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat. Lebih baik daripada apa yang terkena sinar matahari ketika terbit maupun yang ketika tenggelam. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Demikian pula dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, ghadwatun fi sabilillah, keberangkatan di waktu pagi fi sabilillah atau di waktu sore lebih baik daripada dunia seisinya. Riwayat Bukhari. Baik. Dan ini semuanya menunjukkan keutamaan jihad fi sabilillah. Selanjutnya, perang apa yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW? Perang apa yang terakhir dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat? Perang Tabuk. Ada perang lagi? Perang apa yang terakhir? Perang Tabuk. Perang Tabuk itu ekspedisi terakhir, pengiriman pasukan terakhir bersama Nabi SAW, dan itu yang paling berat. Karena paling berat, Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat untuk memotivasi kaum muslimin. Coba ini andaikan ada di zaman kita gitu, mungkin kita juga akan sangat berat. Di surat At-Taubah ayat 38. Ini motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Jadi setelah Mekah ditaklukkan, kaum muslimin hidup nyaman, sudah tidak ada gangguan seperti dulu. Mereka mau beribadah di semua jazirah Arab, gak ada yang ganggu. Karena musuh besarnya sudah ditaklukkan. Yang lain sudah tunduk kepada kaum muslimin sehingga masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ketika mereka dalam kondisi sudah mulai santai, hidup nyaman, tiba-tiba ada perintah dari Allah untuk berangkat ke Tabuk. Tabuk itu di mana sih, Pak? Jauh dari Madinah. Ini Madinah ya. Tabuk itu di utara. Kita kecilkan Madinah. Nah, Madinah ke utara kurang lebih 100 kilo ada Khaybar. Tanah Yahudi yang kaya dengan kebun kurma. Terus ke utara terus jauh yang dekat dengan daerah Syam. Ada Tabuk. Di sinilah Tabuk. Sehingga Tabuk ada di utara jauh Madinah. Nah, di sini ada Petra. Petra di mana Petra? Di Yordan. Nah, Tabuk tadi ya, di bawah tadi. Karena demikian jauh, perjalanan menuju Tabuk ketika itu butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Dari Madinah ke Tabuk. Maka kaum muslimin merasa keberatan sebab ekspedisi Tabuk itu dilakukan pada saat musim panas. Dan musim panas itu musim panen kurma. Jadi kebun-kebun para sahabat waktu itu sudah penuh dengan kurma. Sebentar lagi mau panen, malah disuruh pergi menuju Tabuk.
Yang itu perjalanan 1 bulan. Sehingga kalau pulang, nanti bisa jadi nggak ada yang ngurusi ini korma. Kecuali para wanita yang ditinggal. Akhirnya apa yang terjadi? Pada tawaran itu banyak sekali yang keberatan untuk berangkat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Wahai orang yang beriman, kenapa ketika kalian diperintahkan untuk berangkat fi sabilillah? Konteks ayat ini terkait perang Tabuk. Itsaqaltum ilal ard, kalian lebih berat untuk bertahan dan tidak mau bergerak. Kenapa kalian mager? Mager itu bahasa Arabnya itsaqaltum ilal ard. Kenapa kalian mager? Bapak tahu mager ya? Malas gerak. Kenapa malas gerak? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih milih, lebih senang lebih ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan dunia dibandingkan akhirat itu hanya kecil. Ya. Yang dibandingkan oleh Nabi SAW, ribatu yaumin atau maudhi'u sauti ahadikum khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat cemetinya kalian itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian Allah kasih ancaman, illa tanfiru, kalau kalian tidak mau berangkat yu'adzibkum, Allah akan azab kalian. Enggak ikut perang itu dihukumi dosa besar. Yu'adzibkum adzaban alima, Allah akan azab kalian dengan azab yang menyakitkan. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan gantikan masyarakat selain kalian. Enggak mau berangkat, mau dibinasakan oleh Allah. Kemudian muncul generasi berikutnya yang ini lebih siap untuk diajak perang. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a, dan keberadaan kalian sama sekali tidak merugikan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena ini ujian terberat bagi sahabat. Pertama, paling jauh. Ya. 2, di musim panas. 3, sebentar lagi kurma mau panen. Sekarang belum waktunya. Tapi itu ujian dari Allah. Jadi ujian itu sampai pada tingkatan secara perhitungan orang sangat merugikan ekonomi. Ini merugikan dari sisi ekonomi. Waktunya panen, ditunggu dulu kurma panen. Kemudian selesai masa panen, berangkat. Itu kan pikiran kita ya. Karena terkadang ujian itu datang dan secara perhitungan manusia sangat merugikan secara ekonomi. Untuk membuktikan siapa yang mau nurut dan siapa yang lebih berpihak kepada atau lebih senang dengan kehidupan dunia. Baik. Dan dulu para sahabat ketika ada panggilan seperti ini, yang tidak ikut ada 4 jenis. Satu jenisnya ini berbeda ya. Jadi ada 5 jenis manusia yang tidak ikut dalam ekspedisi Tabuk. Pertama, orang yang diizinkan oleh Nabi SAW karena dia punya tugas menggantikan beliau menjaga kota Madinah. Memimpin Madinah, pengganti Nabi SAW. Siapa beliau? Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya Ali pengen ikut, tapi Nabi SAW tunjuk Ali, kamu bertahan di Madinah. Tapi Ali tetap semangat pengen ikut. Kemudian Nabi SAW memegang motivasi. Ama tarda an takuna bimanzilati Harun min Musa. Apakah kamu tidak merasa ridho kalau posisimu itu seperti Harun ketika ditinggal Musa? Ghaira annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Yang kedua,
Orang yang dia tidak ikut perang karena punya uzur. Punya uzur gimana? Ya karena sakit, karena usia, karena faktor-faktor yang lain, karena uzur. Yang ketiga, orang yang tidak ikut perang, tidak punya uzur, tapi setelah itu menyusul. Orang yang ketiga ini contohnya Abu Khaythama. Abu Khaythama pada saat ada panggilan Tabuk, ngilang dia. Bertahan di rumah. Saat pasukan sudah berangkat, dia malah ke kebun karena persiapan untuk panen. Dan dia punya 2 istri. Istrinya itu sudah menyiapkan tenda di kebunnya Abu Khaythama untuk dipakai bersantai di situ karena sebentar lagi mau panen. Begitu Abu Khaythama mau masuk tenda, beliau berpikir, Rasulullah SAW kepanasan. Masa aku berada di sini, berada di tempat yang sejuk, di tempat yang teduh. Demi Allah, aku tidak akan masuk ke tenda ini sampai aku menyusul Nabi SAW. Akhirnya berangkat nyusul sendirian. Nah, model perjalanan masa silam kan, karena rombongan besar, sampai di titik tertentu istirahat. Lalu lanjut. Nah, di kesempatan mereka istirahat inilah bisa disusul oleh Abu Khaythama. Terlihat dari kejauhan ada orang jalan sendirian. Sahabat melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada sosok yang mendekat sendirian. Berjalan mendekat ke kita. Nabi SAW mengatakan, kun Aba Khaythama. Itu adalah Abu Khaythama. Beliau sudah tahu. Dan betul itu adalah Abu Khaythama. Ada orang yang sedang berangkat untuk berbuat taat. Tapi kita tidak ada di barisan itu. Seharusnya kita malu. Tapi masih ada kesempatan. Segera susul. Teman-temanmu sampai mana? Ini sudah khatam 3 juz, yang ini sudah khatam 3 kali, yang ini sudah khatam 2 kali, sudah khatam 4 kali. Bapak pas Ramadan masih di juz amma. Telat Pak, rombongannya sudah jauh itu loh Pak. Sudah khatam Quran sekian, sudah khatam Quran sekian. Jadi ibadah itu kan seperti berangkat rombongan ya. Kok jenengan gak ikut, kenapa? Mager. Tidak ada penyakit yang membuat muslim itu gak bisa ngejar dalam ibadah kecuali malas. Malas itu penyakit ya. Dan jangan dilestarikan. Dan biasanya berawal dari kasihan kepada diri sendiri. Yang keempat, orang yang gak ikut, gak punya uzur, tapi mengakui salah dan gak banyak beralasan. Ketika kaum muslimin pulang, dia mengaku salah. Ini mukmin yang dihukum oleh Nabi SAW. Seperti Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Abi Umayyah, dan beberapa yang lainnya, sampai mereka diboikot oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, nggak punya uzur, banyak alasan, nggak ngaku salah. Yang kelima ini munafik. Sehingga mereka banyak alasan. Baik, semoga kita tidak jadi yang kelima kalau kita ketinggalan ibadah. Teman-teman bapak itu tahajud kalau pas Ramadan itu pada berangkat ke masjid, mereka qiyamul lail, jenengan kok di sini? Loh, aku kan ini. Oh, ada ini. Karakter kemunafikan ada pada dirinya. Tapi kalau dia merasa sedih, iya ya, saya kenapa nggak bisa ikut? Baik, semoga saya bisa nyusul. Nah, berarti dia masih karakter mukmin. Kita bicara karakter ya. Tapi kalau nggak ikut, kenapa nggak kurban Pak? Semua pada kurban. Keluar duit untuk beli hewan kurban. Bapak kok rame lu kurban? Loh, aku kan aku iki. Itu bibit kemunafikan yang ada pada diri seorang muslim. Wallahu a'lam. Penjawab? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, walhamdulillah. Silakan.
Jadi maksudnya biar tidak lewat depan kamera. Silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu enggak nyala, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puryanto ingin bertanya, tadi salah satu hal berangkat jihad di medan perbatasan. Lah, itu sementara tidak ada kenegaraan, urusan kenegaraan. Lah, dalam hal ini kasus seperti hal sendiri di dalam negeri seperti PEK 2 dan selanjutnya itu bagaimana untuk berjihad dengan demikian itu ya? Terima kasih. Baik. Nah, ya kan ini ya nggak begitu ngerti seluk-beluknya dan kurang ngikuti ya. Jadi kalau Bapak tanya tentang fenomena PEK 2 ya. Habis 9 apa? Habis 9. Yang beliau menetapkan mencabut hak orang-orang Tionghoa untuk bisa memiliki tanah di Jogja. Tapi kan peluangnya tetap ada atas nama pribadi. Mereka, kamu belikan tanah ini, sertifikat atas nama pribumi. Nah ini pribuminya kok mau? Nggak tahu tuh wong Jogja kok mau. Kenapa pribuminya mau? Dan saya kira wallahu alam di negeri ini sebagaimana yang kita tahu ya, pengkhianatan selama perjuangan masyarakat Indonesia banyak nggak? Perjuangan dari dulu Pak, melawan Belanda, melawan Jepang, melawan sekutu, pengkhianatannya itu ada nggak? Banyak. Sejarah-sejarah pengkhianatan. Sampai yang terakhir, bagaimana negeri ini mau diubah menjadi negeri Palu Arit. Dan ternyata pusatnya untuk Suropati itu mana? Nggak jauh dari tempat kita ini Pak. Tonggone Masjid Marhamah. Pengkhianatnya ada di sekitar kita. Ya, makanya edukasinya kita juga berikan kepada masyarakat secara umum. Muslim yang baik, yang menghargai negeri ini, bagaimana perjuangan orang-orang dulu mempertahankan negeri ini dengan maksimal, tapi ternyata anak turunnya terlalu bernafsu untuk nyari dunia, sehingga sampai memberikan ruang bagi asing untuk menguasai negerinya sendiri. Kita nggak kebayang ya bagaimana perang gerilya orang-orang Jogja ketika dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Itu jalan kaki berapa kilo mereka? Hah? Berapa? Nah ya, sampai Pacitan kan? Sampai Pacitan dan Belanda berusaha untuk ngejar dalam rangka mempertahankan bahwa di sini ada orangnya. Selama masih ada penduduknya kan berarti belum bisa ditaklukkan. Tapi mereka ngilang dulu gerilya. Nah kita nggak bisa seperti itu. Mau gerilya di PIK pakai apa? Masuk aja nggak boleh. Dan di sana ada informasi dari Pak Mahfud ya. Ada kuil besar sekali, tapi masjidnya nggak ada. Jadi memang bukan untuk wilayah kaum muslimin. Nah, kalau kita naik pesawat landing Jakarta kelihatan sekali. Oh, jadi ada pulau-pulau baru buatan. Ya saya tidak tahu, kalau Bapak tanya sikap kita gimana, kita tidak tahu ya. Karena tentu saja di sini ada pihak yang berwenang, yang bisa ngurusi, dan kita berharap semoga pemerintah yang baru ini nanti bisa merapikan dengan baik. Terutama aneka kebocoran-kebocoran yang terjadi di Indonesia, sehingga
yang menanggung resiko adalah rakyat. Sudah dapat gas belum? Hah? Gasolin. Jangan, alhamdulillah masih aman, gasnya masih aman ya. Nah, gas ya. Cukup Pak. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon boleh dipindah dulu ke sini. Silakan Pak. Sebetulnya ya hampir sama yang disampaikan Pak. Sebetulnya benarkah namanya jihad itu antar negara? Antar negara. Ya. Karena sebetulnya bukan hadis, ada unen-unen istilah. Hubbul waton minal iman kalau nggak keliru itu. Hubbul waton Minal iman. bukan hubbul wadon bukan ya? Cinta tanah air sebagian dari Oh, cinta tanah air bagian dari iman. Kemudian kalau dari situ berarti pokoknya antar negara. Tapi pernah ini hadis atau apa, mohon nanti dijelaskan. Setelah Nabi perang dari perang Badar ya, nanti akan menemui perang yang paling besar, ialah perang melawan diri sendiri. Dengan demikian berarti arti jihad itu tidak hanya sebatas itu, berarti ada macam-macamnya. Kemudian saya pernah dengar, ini salah atau ya, mempertahankan hak pribadi itu katanya juga termasuk jihad. Mempertahankan agama termasuk semua ini dalam kontestasi pemilu. Semua dari partai ini, semua kan istilahnya kan ada berbagai, ada yang Islam, ada yang kalau pas mau kampanye, ayo jihad. Jihad yang mana ini termasuk? Pas kampanye jihad ya. Iya. Jihad melawan partai yang lain. Iya, karena kan di sini kan mayoritas Islam, makanya kata-kata tuh mau kampanye, mau ya jihad adalah apa yang dia apakah hal seperti itu benar. Kemudian apakah antar suku, maksudnya apakah juga termasuk jihad seperti itu terjadi di Poso, itu yang mati apakah termasuk jihad? Tidak hanya di situ aja, kemudian kadang dulu pernah saya merasa jihad tahun waktu baru-baru di sini itu antara Mino kemudian Gebang itu pernah, ini true story ya, pernah dikeroyok dari Cianum. Kemudian waktu itu masih ada RT-nya Pak Agus benar. Saya suruh apa steleng ke Mino, kekuatannya seperti itu. Itu betul-betul terjadi. Wah, tahun berapa itu, Pak? Tahun 80-an, 89 90 lah. Itu mau dikeroyok dari sana. Makanya mempertahankan apakah juga misalnya terjadi apa-apa, apakah termasuk jihad? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita jawab yang pertama ya. Sebenarnya ini bukan materi yang baru. Ini pertemuan keberapa ini? Keempat ya, tentang jihad. Keempat. Dan kemarin sudah kita kasih mukaddimah yang cukup panjang. Kurang lebih 3 kali pertemuan sebagai pengantar tentang jihad. Saya sudah paparkan tentang makna jihad, kemudian macam-macam jihad, lalu cakupan kata jihad yang itu tidak hanya terbatas pada jihad bentuknya senjata, tapi ada jihad melawan setan, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan pendakwah kebatilan, orang-orang yang ngajak orang kepada penyimpangan, dan aneka ragam jihad. Nah, salah satunya jihad dengan perang. Jadi jihad dengan perang ini salah satu di antara bentuk jihad. Baik. Nah, setelah kita paham ini, berikutnya kita akan lihat seperti apa sih jihad dalam bentuk perang. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah,
ada orang yang berperang syaja'atan karena orangnya emang hobi perang. Nek dijak tawuran ki seneng. Angger dijak tawuran, aku melu. Seneng dia. Karena dia tipenya tipe hobi perang. Wa yuqatal hamiyatan, ada juga orang yang perang karena motivasi mencintai sukunya. Motivasi kesukuan. Wa yuqatal riya'an, ada juga yang berperang tujuannya untuk pamer, biar kelihatan gagah perkasa, kelihatan pemberani dan seterusnya. Ayu dzalika fi sabilillah, yang fi sabilillah yang mana? Kemudian Nabi SAW mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang agar kalimatullah itulah yang tertinggi, maka dia fi sabilillah. Sehingga yang disebut jihad fi sabilillah, kalau perang niatnya baik, dalam rangka membela kalimatullah. Nah, apakah itu terjadi antar negara? Bisa terjadi antar negara, bisa juga terjadi antar agama. Terjadi antar negara misalnya, seperti Palestina melawan Israel. Israel itu negara enggak? Iya, negara penjajah. Sehingga dia antar negara. Maka kalau kaum muslimin yang ada di Palestina atau yang ada di negara yang lain berusaha untuk menggempur Israel, nah ini jihad antar negara. Tapi juga tidak berlaku jika negaranya sama negara lawannya sama-sama muslim. Ganyang Malaysia, kenapa kok diganyang gitu? Alasannya apa? Wah, mereka Malaysia ngerebut tanah kita. Ya, nggak usah jauh-jauh Malaysia. Ada orang yang tinggal di negeri kita dari luar juga banyak. Sampai buat pulau-pulau yang baru. Ada banyak sekali pulau-pulau kecil-kecil ya di utara Jakarta yang kita tidak tahu itu penghuninya siapa. Kan Pulau Seribu kan banyak, Pak. Sehingga bisa jadi ada orang yang beli pulau, penerimanya sebagian orang, tapi yang menikmati orang luar. Jadi fisabilillah apabila dia niatnya dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Kemudian tentang hubbul watan minal iman, As-Saghani mengatakan hadis hubbul watan minal iman adalah hadis makdzub, hadis dusta, maudhu, palsu. Enggak ada hadis seperti itu. Itu hadis palsu. Rasulullah SAW tidak mensabdakannya. Qala as-Saghani maudhu'un. Kata as-Saghani, hadis ini palsu. Hadis hubbul watan minal iman. Baik. Oleh karena itu, latar belakang karena membela agama, membela negara boleh-boleh saja, tapi ada latar belakang yang lebih tinggi. Seperti kita membela tanah kita. Saya nggak mau tanah saya diambil orang, maka tak jaga, boleh. Tapi ada latar belakang yang lebih tinggi. Saya tidak mau kalau ada orang musyrik yang mau menguasai tanah saya, wah nanti tanah saya dipakai berbuat syirik. Nah, pembelaan ini lebih tinggi nilainya. Baik. Nah, kemudian mati membela hartanya dan seterusnya fisabilillah. Jawabannya betul. Jika dia mati membela hartanya, membela kehormatannya, orang ini mati syahid. Nabi SAW mengatakan, man mata duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela hartanya, syahid. Contoh kasus mati membela hartanya, pemilik rental yang berusaha ngambil mobilnya malah ditembak aparat. Ya. Terus mati, insya Allah orang ini syahid. Ya. Karena dia mati dalam rangka membela hartanya. Dan di negara kita, wallahu a'lam, mentang-mentang punya senjata yang itu dimiliki dari pajak rakyat, sebagian dipakai untuk membunuh rakyatnya. Ini kan lucu, jadi
sesama bangsa sendiri saling menjajah. Maka betul apa yang dikatakan oleh Soekarno ya. Musuh yang paling berat adalah musuh dari bangsa sendiri. Oke, pun cekap. Berarti Bapak besok saja. Darah tidak najis, padahal memang dalam ilmu fikih itu kan darah najis itu mohon dijelaskan secara tujuh. Darah manusia itu tidak najis menurut pendapat jumhur. Afwan, bukan pendapat jumhur ya. Darah manusia itu tidak najis. Kalau yang mengatakan najis yang saya tahu Hambali. Kalau mazhab yang lain saya enggak tahu ya. Sehingga Imam Bukhari menjadikan itu sebagai dalil kalau darah manusia, luka manusia itu enggak najis. Nanti saya carikan lagi pendapat siapa saja yang menyatakan tidak najis. Kalau darah binatang yang disembelih itu najis. Najis, darah binatang yang disembelih terus muncrat itu namanya dam masfuh. Ad-damul masfuh najis. Tapi kalau luka manusia beda statusnya. Karena sahabat biasa terluka ketika jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menundukkan pandangan juga jihad? Ini pertanyaan dari ibu-ibu. Mungkin biar suaminya dengar ya. Jawabannya termasuk jihad mengendalikan hawa nafsu. Nah, jadi dicatat ya jawaban ini, sampaikan ke bapaknya. No, rungokno Pak ya. Menundukkan pandangan termasuk jihad melawan hawa nafsu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.